Bab 2556. Formasi besar 10 mil. Pilih tempat ini saja. Erikin mengulurkan tangan menekan lumpur di dasar laut, merasakan aura di bawah tanah, lalu melihat medan di sekitarnya, kemudian menghentikan langkahnya dengan puas. Tanahnya datar, tetapi di sekitarnya ada gunung laut yang sangat tinggi yang seperti melingkari area ini menjadi tempat yang mirip dengan lembah. Bahkan di satu sisi, ada perpanjangan dataran pulau, dan ujung atasnya telah menyebar ke laut. Setelah memilih lokasi, kedua jari Erikin menjadi kuas dan titik mulai menjadi titik pusat, menggambar formasi besar di sekitar radius 10 mil. Jika kamu menggunakan 10 mil untuk mengurungku dan memusnahkanku, maka aku akan menggambar 10 mil untuk menghancurkanmu. Formasi 10 mil, meskipun ditempatkan di sekte, ini jelas bukan tugas yang kecil, dan seringkali membutuhkan kerja sama beberapa master formasi. Saat ini tidak ada pembantu, dan Erikin hanya bisa menyelesaikannya formasi sebesar itu sendiri. Formasi sebesar itu membutuhkan kerja keras dan berpacu dengan waktu. Bahkan pelatihan pola dewa merupakan ujian besar bagi Erikin. Di atas langit, menyaksikan Erikin terus menggambar pola formasi embos sekitar 10 mil jauhnya, dua orang tua itu merasa sedikit aneh. Pada awalnya, mereka tidak bisa menebak apa yang sedang dilakukan Erikin. Tetapi saat Erikin menggambar setengahnya, orang tua bermarga Gu itu menyipitkan matanya dan mengenali formasi itu. Formasi penghancur iblis, salah satu formasi yang digunakan oleh para leluhur zaman kuno untuk membunuh kultivasi iblis. Kekuatannya sangat besar, bocah ini punya banyak prestasi dalam hal formasi. Tetapi saat dia menggambarkan formasi ini, berarti dia tidak bermaksud untuk bersembunyi dan melarikan diri, tetapi ingin berhadapan langsung dengan orang-orang dari aliansi darah. Meskipun orang tua di satu sisi mendukung aliansi darah, tetapi melihat tindakan Erikin, dia tetap masih merasa sangat tidak masuk akal dan tidak dapat dipahami. Di pihak Erikin, hanya ada dua orang, dan Yuna Han terluka parah dalam keadaan koma. Sekarang menghadapi 40 lebih kultivator aliansi darah, Erikin bahkan berani memilih untuk melawan. Seorang fase penilaian tahap awal, melawan 40 fase penilaian tahap dan kultivator satu penurunan. Gila, ini benar-benar gila. Orang tua itu menggelengkan kepalanya berulang kali. Dia bahkan curiga apakah Yuna Han adalah pasangan seiman Erikin. Karena melihat pasangan seiman terluka parah, Erikin kehilangan akal sehat dan melakukan serangan maut. Kakak seperguruan, penilaian semacam ini terlalu dini. Tidak bicara tentang kelompok kultivasi iblis dari aliansi darah yang belum menyusul, dan juga bagaimana kamu tahu bahwa metode Erikin ini tidak berguna. Wanita tua itu menggelengkan kepalanya. Hehe, apakah ini masih perlu dibilang? Orang tua itu mendengus, bentuk formasi bocah ini, aku mengakui bahwa dia hebat. Satu orang bisa dengan cepat menggambar formasi penghancur iblis 10 mil, kemampuan ini sangat luar biasa, tetapi apakah dia telah mempertimbangkan kekuatan formasi itu? Formasi penghancur iblis ini, tidak hanya bergantung pada kekuatan guru formasi, tetapi juga pada kekuatan penjaga formasi, sumber daya batu roh yang dikonsumsi. Bocah ini baru saja memasuki fase penilaian, memangnya berapa banyak sumber daya kultivasi yang dimilikinya? Selain itu, ini adalah formasi besar 10 mil, jika pengumpulan Reiki kurang, maka kekuatannya akan tersebar. Dari sudut pandangku, meskipun dia mempertaruhkan semua kekayaannya, jika membunuh satu atau dua kultivasi iblis dengan formasi besar, aku rasa jaminannya 100%. Jika melukai belasan atau lebih kultivasi iblis, aku rasa kemungkinannya hanya 80%. Tapi dia menghadapi 40 lebih kultivasi iblis, belasan master satu penurunan, dan juga Yuda Sue yang berkultivasi ganda. Formasi ini sama sekali tidak cukup.
Orang tua itu berkata dengan sangat pasti, tampak seperti telah menyimpulkan segalanya. Kamu begitu yakin, anak ini tidak memiliki trik cadangan? Wanita tua itu berkata dengan ringan. Adik seperguruan, jangan keras kepala, dia seorang fase penilaian tahap awal, memangnya bisa. Orang tua itu tersenyum, belum selesai berbicara, perkataannya berhenti tiba-tiba. Melihat perubahan di bawah, orang tua itu tiba-tiba ringan. Tepat saat keduanya sedang berbicara, setelah Erikin selesai menggambar dasar formasi, dia mulai mengeluarkan barang-barang. Batu roh itu sangat normal, karena pembentukannya membutuhkan suplai energi, dan orang tua itu juga pernah bilang semakin besar Reiki yang dimasukkan ke dalamnya, semakin kuat kekuatan pembentukan formasi. Tapi Erikin mengeluarkan batu roh dan melemparkannya ke dalam pola formasi, bukan memasukkannya satu persatu, tetapi menuangkannya segenggam demi segenggam. Kecepatannya hampir seperti aliran air, tidak berhenti. Erikin terus mengeluarkan sekeping demi sekeping batu roh dari tas penyimpanan, dan dalam sekejap mata, 10 keping, 100 keping, 1000 keping, 10.000 keping, 30.000 keping. Pada saat ini, dalam formasi penghancur 10 mil ini, 30.000 lebih batu roh seluas lautan, secemerlang bintang. Saat melihat begitu banyak batu roh berkualitas di dasar laut, janggut orang tua itu bergetar. Wanita tua di samping, matanya juga menunjukkan sentuhan ekspresi terpesona. 10.000 batu roh berkualitas, jika ada di tangan kultivator satu penurunan biasa, sudah tampak sangat langka, tapi Erikin dengan santai mengeluarkan 30.000 lebih. Meskipun mereka menebak bahwa Erikin berasal dari dinasti Xiao, tetapi meskipun dia adalah penerus Kaisar Xiao, juga tidak seperti ini, kan? Mungkinkah bocah ini, sebelumnya telah memusnahkan belasan sekte? Dari mana dia mendapatkan begitu banyak batu roh berkualitas? Orang tua itu mana tahu, saat itu, jiwa Dewa Erikin dan Nicholas Peng terjerat dalam rantai pola dewa, dan benda ini akan mengeluarkan kekuatan hisapan secara berkala, melahap Reiki di dalam tubuh mereka. Jadi, untuk menghindari bahaya di kemudian hari, Erikin dan Nicholas Peng terus mencari batu roh berkualitas di sepanjang perjalanan. Di Fangxi Pulau Selatan, Erikin bertiga memurnikan pil mujarab selama sehari, dan kebanyakan jasanya diminta bayar dengan batu roh berkualitas. Saat Erikin meninggalkan ruang pola dewa, Derian Ou yang juga memberi banyak batu roh berkualitas kepada Erikin. Tapi tebakan orang tua itu benar, jika ingin mengatakan sebagian besar sumber batu roh di tangan Erikin, itu memang diperoleh oleh pembunuhan kultivator fase penilaian. Dan dibandingkan dengan belasan sekte biasa, itu hanya semakin banyak. Saat membunuh Armadillo Leng, ketua iblis wilayah luar ini, Erikin sudah membunuh puluhan fase penilaian. Kemudian di Gunung Yaoling, banyak kultivator di lembah Dewa Obat juga dibantai. Belum lagi berurusan dengan sekte iblis dan aliansi darah nanti. Fase penilaian yang meninggal di tangan Erikin, tidak sampai 100, pasti ada 80. Satu sekte biasa di daratan dunia dewa, memangnya bisa ada berapa fase penilaian? Bahkan saat ini, batu roh berkualitas di tangan Erikin masih ada sisa banyak. Hanya saja Erikin tidak berencana untuk menaruhnya lagi. Asalkan batu rohnya cukup, jika terlalu banyak akan saling mengganggu dan mempengaruhi khasiatnya. Yang terpenting adalah batu roh ini hanya berperan sebagai pendukung. Inti formasi yang sebenarnya, dia masih belum mengeluarkannya. Sekali lagi menepuk tas penyimpanan, kali ini yang Erikin sentuh, adalah batu abadi yang penuh dengan energi abadi. Bocah ini ternyata memiliki batu abadi. Orang tua itu tergerak lagi. Dan itu lebih dari 1 keping, Erikin mengeluarkan 5 keping berturut-turut. Batu abadi ini, semuanya dari Nicholas Peng.
Setelah Erikin membunuh Sekte Iblis, pihak lawan sudah dianggap memiliki kekuatan yang cukup besar. Ada lebih dari 50 alam fase penilaian, tetapi di tangan orang-orang ini bahkan tidak memiliki sekeping pun batu abadi. Meskipun Eurodai tidak tertangkap, itu mungkin karena salah satu alasannya. Namun penemuan ini juga membuat Erikin samar-samar merasa bahwa nilai batu abadi mungkin lebih besar dari yang dia kira. Sekte tertinggi seperti Nicholas Peng, orang yang sangat licik, bahkan terlibat dengan kekuatan misterius ketua iblis wilayah Luiyar. Dalam beberapa ratus tahun terakhir, hanya memperoleh belasan batu abadi. Ini cukup untuk membuktikan nilainya sangat tinggi. Namun demi meningkatkan kekuatan formasi penghancur iblis, Erikin tak segan-segan meletakkan 5 batu abadi ke dalam inti formasi. Bersambung.